Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Sri Awalia dengan NIM 051. Di sini saya akan penyuluhan tentang kebutuhan gizi pada balita. Kebutuhan gizi yang harus dipenuhi pada masa balita diantaranya energi, dan protein. Kebutuhan energi sehari-hari anak untuk tahun pertama kurang lebih 100-120 kalori per kilogram berat badannya. Untuk tiap 3 bulan pertambahan umur, kebutuhan energi turun kurang lebih 10 kalori per berat badannya. Energi dalam tubuh diperoleh terutama dari zat gizi karbohidrat, lemak, dan juga protein. Protein dalam tubuh merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan dan pembentukan protein dalam serum, menggantikan sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh, serta sebagai sumber energi. Lemak merupakan sumber kalori berkonsentrasi tinggi. Selain itu, lemak juga mempunyai 3 fungsi diantaranya sebagai sumber lemak esensial, sebagai zat lemak, sebagai zat pelarut, dan juga vitamin A, D, E, dan K, serta dapat memberi rasa sedap dalam makanan. Kebutuhan karbohidrat yang dianjurkan adalah 60-70% dari total energi. Sumber karbohidrat dapat diperoleh dari beras, jagung, singkong, tepung-tepungan, gula, dan serat makanan lainnya. Vitamin dan mineral pada masa balita sangat diperlukan untuk mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Kebutuhan akan vitamin dan mineral jauh lebih kecil daripada protein, lemak, dan karbohidrat. Ada beberapa hal yang perlu dihindari bagi anak agar makanannya tidak berkurang, seperti membatasi makanan yang kurang menguntungkan, seperti coklat, permen, kue-kue manis karena dapat membuat kenyang sehingga nafsu makannya berkurang. Menghindari makanan yang merangsang seperti pedas dan terlalu pedas. Menciptakan suasana makan dan tentram dan menyenangkan. Memilih makanan dengan nilai gizi tinggi, memperhatikan kebersihan, perorangan, dan lingkungan. Tidak memaksa anak untuk makan serta tidak menghidangkan porsi makanan yang terlalu banyak. Usia balita dapat kita bedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah balita usia 1-3 tahun. Jenis makanan yang paling disukai anak balita di usia ini biasanya adalah makanan yang manis-manis seperti coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Pada anak usia ini, sebaiknya makanan yang banyak mengandung gula dibatasi agar gigi susunya tidak rusak atau berlubang atau caries. Pada usia, biasanya anak sangat rentan terhadap gangguan gizi seperti kekurangan vitamin A, zat besi, kalori, dan protein. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan gangguan fungsi pada mata, sedangkan kekurangan kalori dan protein dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kecerdasan anak. Kedua adalah anak usia 4-6 tahun. Pada usia ini, anak-anak masih rentan terhadap gangguan penyakit gizi dan infeksi, sehingga pemberian makanan yang bergizi tetap menjadi perhatian orang tua, para pembimbing dan pendidik sekolah. Pendidikan tentang nilai gizi makanan tidak ada salahnya mulai diajarkan pada mereka sejak dini. Dan ini saat yang tepat untuk menganjurkan yang baik-baik pada anak. Karena periode ini anak sudah dapat mengingat sesuatu yang dilihat dan didengar dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Sehingga akhirnya anak dapat memilih menyukai makanan yang bergizi. Dan yang ketiga yaitu gizi pada anak 0-12 bulan. Bayi memerlukan zat gizi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sejak masa janin berusia 4 bulan,
lahir sampai berumur 1 tahun atau periode kritis. Perkembangan otaknya akan optimal apabila terpenuhi kebutuhan nutrisinya baik dalam segi mutu ataupun jumlahnya. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan tidak perlu makanan lain selain ASI atau ASI eksklusif. Pada masa itu, saluran pencernaan bayi masih peka sehingga hanya ASI yang mampu dicerna dan diserap usus. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu makanan bayi harus dapat memenuhi tujuan pemberian makanan, yaitu untuk tumbuh kembang, untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, untuk keperluan edukatif atau pendidikan untuk melatih kebiasaan makan yang baik. Dan yang kedua yaitu pengenalan makanan pendamping ASI dilaksanakan secara bertahap dan berangsur-angsur. Berikan makanan bayi sedikit demi sedikit dari bentuk encer berangsur ke bentuk yang lebih kental. Dan yang ketiga yaitu makanan baru diperkenalkan satu persatu agar diterima dengan baik. Untuk pemberian makanan pelengkap kayak seperti contohnya buah-buahan, tepung-tepungan, sayuran, daging, sumber protein hewani misalnya kuning telur diberikan terakhir yaitu umur 6 bulan. Yang keempat yaitu perhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan atau alat makan dan minumannya. Yang kelima yaitu libatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya. Makanan lumat atau lembik. Bayi berumur 6 sampai 9 bulan mulai dapat diperkenalkan dengan makanan lembik yaitu berupa tim saring, bubur tepung, dan lambat laun pindah ke makanan lembik seperti tim saring. Tim saring dapat dibuat sendiri yang terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut. Makanan pokok atau beras 20 gram, lauk hewani atau daging ayam sebanyak 25 gram, lauk nabati atau tahu tempe sebanyak 20 gram, dan sayuran yaitu wortel atau bayam 25 gram, serta air 3-4 gelas. Kemudian ASI terus diberikan sesuka bayi. Makanan lunak. Bayi umur 9 sampai 12 bulan diberikan makanan lunak berupa bubur nasi lengkap atau tim lengkap tanpa disaring lagi. Bayi jangan diberi makanan yang terlalu banyak mengandung minyak, margarin atau mentega karena lemak yang dikandungnya akan memperberat kerja pencernaannya. Kemudian nasi tim merupakan makanan bayi lengkap gizi sebagaimana makanan perintis untuk nasi remas lengkap atau hidangkan makanan pokok beserta lauk pauk untuk orang dewasa. ASI terus diberikan sesuka bayi. ASI terus diberikan sesuka bayi. Cara menilai respon bayi terhadap makanannya. Yang pertama, respon jangka pendek, yaitu disukai atau tidak, anak tampak puas dan senang. Kemudian toleransinya, cocok untuk saluran cerna bila tidak menimbulkan gangguan saluran cerna, seperti muntah, kembung, dan diare. Kemudian efek sampingnya, makanan tidak cocok apabila menimbulkan gejala alergi, asma, eksim, serta urtikaria. Selanjutnya yaitu respon jangka panjangnya, yaitu seperti secara keadaan fisik anak aktif, lincah, riang, cerdas, tidak pucat dan tidak lemah. Kemudian secara antropometrinya bertambah usia, bertambah ukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.